Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husnatul Nisa dengan NIM 2003016 dari kelas A Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pertama-tama saya akan jelaskan beberapa tugas yang telah diberikan. Yaitu pertama, prosesor. Pengertiannya merupakan sebuah chip yang merupakan pengolah utama serta pusat pengendali berbagai perangkat komputer. Prosesor ialah komponen penting yang berfungsi mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer, mengolah data, serta mengeksekusi seluruh sistem informasi yang diinstalkan di dalam komputer. Kedua, sejarah prosesor itu sendiri yaitu pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan selaku otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta didesain oleh Ted Hoff, Federico Fegin, serta Stan Mesa. Ketiga yaitu bagian-bagian prosesor. Pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas dapat melakukan perhitungan aritmatika yang berjalan sesuai dengan program dengan instruksi kode yang sudah ada. Kedua, Control Unit atau CU adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas untuk mengendalikan proses yang terjadi pada prosesor, seperti proses input data, output, input yang dilakukan oleh prosesor. Selanjutnya, Memory Unit atau MU adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas untuk menyimpan cache. Memory Unit juga merupakan sebuah penyimpanan kecil, tetapi memiliki akses kecepatan yang sangat tinggi. Keempat yaitu jenis prosesor. Pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel itu sendiri merupakan prosesor komputer yang paling banyak digunakan pada komponen laptop di seluruh dunia. Prosesor Intel adalah sebuah produk prosesor keluaran dari perusahaan terkenal Intel Corporation. Pada tahun 1968, Intel Corporation sudah berdiri dan menjual produk prosesornya di Amerika. Produk prosesor Intel pertama kali dikembangkan dan diproduksi. Ada beberapa contoh seri dari produk prosesor Intel seperti Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core 2, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan yang paling baru Intel Core i9. Ada juga versi untuk komputer server menggunakan Intel Xeon. Selanjutnya, prosesor AMD, Advanced Microprocessor. Prosesor AMD adalah sebuah perusahaan pembuat prosesor dan graphic card. AMD merupakan perusahaan pemasok prosesor terbesar kedua setelah Intel Corporation. Tetapi pada tahun 2019 sampai 2020, AMD mulai unggul dari Intel. Dengan ini, produk prosesornya dengan seri Ryzen, produk AMD banyak disukai oleh game, karena prosesor AMD sudah disertai dengan graphic card langsung di prosesornya. Selanjutnya yaitu RAM. Pengertian RAM itu sendiri yaitu RAM pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Robert Dennard. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya berlaku saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu program aplikasi akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Kedua, fungsi RAM yaitu pertama dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Selanjutnya, dapat mempercepat proses pengolahan data. Tiga, yaitu jenis-jenis RAM. Dynamic RAM. Kedua, isi RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory.
Ketiga DDR-RAM, Double Rate Random Access Memory. Ketiga RD-RAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Ketiga SRAM, Static Random Access Memory. Selanjutnya EDRAM, Extended Out Random Access Memory. Dan yang terakhir NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory. Selanjutnya yaitu ROM. Pengertian ROM itu sendiri yaitu merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Kedua, sejarah ROM. Transformasi ROM atau read-only memory. Pada awal diciptakannya, ROM merupakan sirkuit-sirkuit terpadu yang dilengkapi dengan switch transistor dan data fisik yang dikodekan dalam rangkaian. Hal tersebut membuat ROM benar-benar bersifat read-only dan tidak dapat diubah lagi. Setelan tersebut merupakan setelan bawaan dari pabrik, namun pada tahun 1990-an, perkembangan ROM mulai diciptakan dengan memori flash. Secara kualitas, hal tersebut meningkatkan kinerja ROM terutama saat listrik padam. Pada akhirnya, flash ROM menjadi standar bagi komputer di masa sekarang. Walaupun kecil, kemungkinan untuk bisa mengubah komponen firmware yang ada di ROM namun sifatnya sekarang tidak murni read-only. Ketiga yaitu fungsi ROM. Pertama, jadi tempat penyimpanan kode booting. Kode-kode booting tersebut akan tampak saat Anda mulai menyalakan layar komputer Anda. Biasanya, pada layar Anda akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS. BIOS adalah salah satu contoh penggunaan ROM yang berisikan informasi pengecekan hardware pada komputer. Apabila kode-kode pada BIOS tidak dapat terbaca, maka akan berakibat komputer tidak dapat dijalankan. Fungsi kedua yaitu alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Jaminan kecilnya kerusakan yang akan terjadi saat proses instalasi software melalui ROM membuat banyak orang lebih mantap untuk menggunakannya dibandingkan media simpan yang lainnya. Selanjutnya, sebagai sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Melakukan backup file ke dalam ROM merupakan solusi tepat, terutama bagi Anda yang tidak ingin datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Lalu bagaimana caranya? Mudah saja, Anda hanya tinggal menyalinnya ke CDR dengan tipe PROM. Selanjutnya yaitu hard disk. Pengertian hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, hard disk, dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Kedua yaitu sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM atau International Business Machine Corporation pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya, sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Selanjutnya yaitu fungsi hard disk. Pertama, menyimpan data software. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak
Ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan oleh perangkat komputer. Kedua, backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang lebih besar, tempat penyimpanan secondary ini memang cocok untuk dijadikan backup. Ketiga yaitu tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. Keempat, menyimpan data dari operating system atau OS. Selain penyimpanan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat menyimpan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun OS lain membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Itu sebabnya hard disk juga berfungsi untuk menginstal OS. Yang terakhir, menyimpan berbagai file pengguna. Hard disk juga kerap kali digunakan untuk menyimpan berbagai file bagi pengguna. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Selanjutnya, monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer. Fungsi monitor yaitu berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 kali 768. Inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Yang selanjutnya yaitu grafik adaptor. VGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1987 oleh International Business Machine Corporation yang disingkat menjadi IBM. IBM adalah perusahaan AS yang memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. IBM didirikan pada tanggal 15 Juli 1911 dan beroperasi pada tahun 1888 dengan kantor pusat di Armonk, New York, dan Amerika Serikat. VGA, Video Graphic Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis, VGA card yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Menghubungkan dengan motherboard komputer, VGA card berisi mekanisme pendinginan, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memorinya sendiri. Biasanya, sistem komputer dengan spesifikasi rendah memiliki grafis terintegrasi motherboard atau Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan gambar keluaran. Namun, pada sistem yang memiliki VGA card khusus secara signifikan meningkatkan kualitas grafik yang dibuat dan diperlukan untuk membuat grafik 3D secara akurat. Ini sangat penting bagi yang bergelut dengan foto, video, dan game. Selanjutnya, kenapa di dalam PC atau komputer hanya ada alfabet C? Di situ kenapa tidak ada A dan B? Kala itu komputer tidak memiliki tempat penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Hard disk baru menjadi standar pada sebuah komputer mulai tahun 1980. Sebelum adanya hard disk, floppy disk merupakan tempat penyimpanan yang digunakan oleh para pengguna komputer. Bahkan floppy disk menjadi perangkat penyimpanan utama yang telah digunakan sejak hadirnya di tahun 1960. Waktu itu floppy disk tersedia dalam dua ukuran 5/4 dan 3/2. Nah, dua drive yang digunakan diberi label disk lokal A dan disk lokal B. Jadi sebelum muncul hard disk sebagai tempat penyimpanan utama yang menggunakan drive C dan drive
A dan B telah digunakan untuk kedua ukuran floppy disk yang digunakan sebagai perangkat penyimpanan kala itu. Oleh karena itu, floppy disk sudah tidak digunakan lagi, maka kita tidak melihat lagi adanya lokal disk A dan lokal disk B di sistem operasi Windows. Namun, pengguna komputer masih bisa menggunakan label A dan B sebagai awal drive memulai menu disk management option yang tersedia di Windows. Baiklah, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.